Dalam kondisi seperti ini, anak tidak akan bisa menjawab pertanyaan siapa diri kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waqafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka lil malana illamna allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang orang tua yang durhaka terhadap anak. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak pengajar mata pelajaran agama SMKN 1 Sumeneb. Mohon maaf Bapak, saya lupa namanya, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir di dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, agar kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Tahukah Anda semua, ternyata bukan cuma anak yang bisa durhaka. Ternyata orang tua pun bisa durhaka terhadap anak. Sering disebut durhaka anak terhadap orang tua. Tapi, apakah ada orang tua yang durhaka terhadap anak? Jawabannya ada. Pada suatu hari, ada seorang tua datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia berkata, "Wahai Umar, anakku durhaka." Kemudian Umar menjawab, "Panggil anakmu, bawa ke sini." Datanglah si anak. Umar tidak langsung memberi dia hukuman. Umar bertanya, "Wahai anak, kenapa kamu durhaka?" Apa kata si anak? "Aku durhaka karena 3 hal. Pertama, dia carikan ibu-ibu yang tidak baik. Yang kedua, dia memberikan aku nama-nama yang tidak baik. Dan yang ketiga, dia memberi makan aku makanan yang tak baik." Lalu, apa kata Umar? "Lakok akob tahu qabla an ya'ub alaik." Kau lebih dulu durhaka sebelum anakmu mendurhakaimu. Nah, teman-teman yang merasa mempunyai pengalaman seperti ini, kalian sudah dibela nih sama Sayyidina Umar. Jadi, sebelum kita menilai anak kita durhaka, sebaiknya kita introspeksi diri dulu. Kita kepada anak kita tuh seperti apa? Kebanyakan orang tua selalu memaksakan kehendaknya terhadap anak. Contoh, dari kecil kita dipakaikan pakaian yang bagus, padahal belum tentu pakaian tersebut nyaman pada saat kita memakainya. Kemudian pada saat kita bersekolah, kita disekolahkan di sekolah yang menurut dia baik, belum tentu menurut kita cocok atau nyaman berada di lingkungan sekolah tersebut. Terus beranjak ke tingkat yang lebih tinggi seperti kuliah, kita dipaksa mengambil jurusan sesuai kehendak orang tua kita, bukan sesuai kemampuan kita. Dan yang lebih parah lagi, ini terkait soal pasangan sehidup semati. Ini pun terkadang orang tua masih mengatur kita, kamu harus sama si ini, harus sama si itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, anak tidak akan bisa menjawab pertanyaan siapa diri kamu. Karena kan dari kecil apa-apa diatur sama orang tua. Jadi
pada saat ada yang bertanya tentang siapa diri kamu, kita tidak bisa menjawab karena ya kita diatur dari kecil. Kondisi-kondisi seperti ini, sikap-sikap seperti ini seharusnya bisa diubah pada zaman sekarang. Apalagi kan zaman sudah semakin berkembang. Kadang juga orang tua menilai kita tuh harus jadi PNS, padahal pada zaman sekarang PNS sudah tidak menjaminkan kita lagi, tidak seperti dulu. Harusnya ya, sebagai orang tua kita bisa lebih memahami kemauan anak. Seperti jika anak tersebut punya keahlian di bidang ini, seharusnya kita dukung selagi itu masih belum belok ke arah yang tidak baik. Karena kebanyakan sifat orang tua yang seperti ini yang akan membentuk karakter anak menjadi akan melawan. Kebanyakan orang tua tidak sadar dengan mereka terlalu memaksakan kehendak mereka. Kalian harus jadi A, harus jadi B. Malahan sikap-sikap seperti itu yang akan membentuk karakter anak menjadi durhaka terhadap orang tua karena mereka merasa tertekan. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya karakter anak tuh bisa terbentuk karena hal-hal seperti tadi, seperti kita terlalu memaksakan, maksudnya orang tua terlalu memaksakan kehendaknya sendiri tanpa pernah berpikir apakah anak tersebut akan senang menjalani apa yang kita mau. Dan kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalau dilihat dari latar belakangnya orang tuanya seperti itu, terus anaknya bertingkah seperti ini, kita juga tidak bisa menyalahkan anaknya karena pasti anak akan merasa tertekan, dia tidak bisa bebas menjalani apa yang dia mau. Intinya seperti apa ya, kayak mereka ngejalanin kayak gitu tuh terpaksa. Jadi lebih baik orang tua sebenarnya sekarang kayak lebih memberi kebebasan anak untuk memilih jalannya sendiri. Oke lah, fine kalau anak kita masih di bawah umur, tapi kalau sudah anak kita beranjak dewasa, sudah mungkin bisa dibilang umurnya sudah cukup, kita seharusnya lebih bisa memberi kebebasan untuk anak kita memilih jalannya masing-masing. Nah, sebagai di posisi anak, kita juga harus bisa meyakinkan kepada orang tua kita kalau kita tuh sudah dewasa, kita sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang enggak. Kayak kita memberi pengertian kepada orang tua kita pelan-pelan supaya orang kita bisa paham. Jadi ya intinya karakter anak tuh kebentuk karena perilaku orang tua juga. Jadi kita sebagai orang tua sekarang ya, kalau bahasanya orang tua zaman now, harus bisa lebih cara mendidik anaknya tuh jangan disamain sama zaman-zaman yang sudah lewat, karena kita zaman sudah semakin maju kan, jadi cara mendidiknya juga harus maksudnya harus dirubah, jangan disamain. Untuk anak ya yang lagi ada di posisi seperti ini juga pun sebenarnya tidak boleh membangkang, kayak tidak boleh melawan kepada orang tua. Nah, salah satu cara menghadapi orang tua ketika posisi seperti ini yang lebih baik adalah diam sebenarnya. Karena walaupun bagaimanapun orang tua kita, sejahat apapun orang tua kita, dia tetap akan menjadi orang tua kita. Dan untuk orang tua, kalau bisa kayak kita mengikuti cara mendidik anak, kita mengikuti zaman, terus kita lebih membebaskan anak selagi itu di jalan yang benar. Dan kalau kalian ada di posisi anak, ya kalian menurut saya lebih baik diam, karena itu cara terbaik
untuk menghadapi orang tua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.